Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Izin bertanya, Cikgu. Sebelum kita mengingat kematian, kita sudah mengingat dosa-dosa kita di masa lalu. Ya. Dosa-dosa yang sengaja atau tidak sengaja, dosa kecil, dosa besar, dosa yang pernah kita maksiat atau dosa syirik. Itu dengan cara kita bertaubat, ya taubat kita benar-benar taubat nasuhalah, memohon sama Allah bahwa kita itu tidak akan mengulangi dosa-dosa kita yang di masa lalu. Pertanyaan saya, apa cukup sekali aja memang betul-betul kita bertobat itu, ya Allah saya tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa saya yang di masa lalu yang begitu ya kelam lah gitu. Apa cukup sekali atau sering setiap kita sholat taubat itu sering kita mengulang-ulangi taubat nasuha itu? Oke. Itu aja Cikgu. Oke. Mohon penjelasan. Saya kasih satu perumpamaan dulu ya. Kalau ibu lapar, ibu cari makan kan bu? Kalau masih lapar, masih makan nggak? Kalau udah kenyang? Nggak kan bu? Karena yang dicari sudah dapat benar ya. Kalau misalkan dibilang ketika kita bertobat kepada Allah, apakah cukup sekali? Karena sudah dijanjikan bahwa nanti ketika bertobat sekali langsung diampuni semua. Ingat bu, kebenarannya kita belum lihat dengan pasti gitu. Ya. Kalau memang ibu udah lihat dosa ibu memang udah diampuni semua, kan belum nampak tuh. Itu boleh ibu cukup sekali dengan bertobat kan itu. Tapi kita harus selalu merasa walaupun dijanjikan itu ya, dijanjikan dengan sekali bertobat sungguh-sungguh dosa-dosa akan diampuni kan itu. Khusus kepada umat Rasulullah kan bu. Jadi kita ini, karena kita belum melihat keadaannya gitu. Udah dihapus apa belum kan itu? Ini kan masih angan-angan kan, andai-andai kan bu. Lebih baik kita terus saja bertobat. Contoh misalkan, kalaulah misalkan kita terus bertobat, mungkin dosa itu belum terhapus, dengan kita taubat, maka dengan itulah jalan-jalan usaha kita untuk menghapus dosa itu. Kalau mungkin dengan sekali tobat dosa itulah udah dihapus, nggak salah juga kita lagi bertobat, agar ketika kita tidak berdosa, sudah duluan dapat ampunan sebelum melakukan dosa bu. Paham bu? Jadi terus saja bertobat. Makanya Rasulullah ngajarin, selepas sholat, itu taubat kata Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali kan? Kalau misalkan kita buat 5 kali, 5 kali 3, 15 kali kita taubat. Rasulullah ajarin. Contoh misalkan saya tanya kan bu, kira-kira Rasulullah itu dosa nggak? Rasulullah itu punya dosa nggak itu? Dosa juga kan? Dosa. Kalau ada nama maksum, maksum itu terlindungi, terjaga. Gak apa-apa, ibu jawab aja, biar ibu jangan hilang. Ketika ibu keluarin, jadi yang rancu yang ada di pikiran sama hati ibu itu keluar. Menurut ibu Rasulullah itu dosa kan? Jujur aja nggak apa-apa. Iya gitu. Iya. Karena dia pernah melakukan berbuat kesalahan. Betul. Jadi setiap Rasulullah ngelakuin kesalahan tidak dihitung dosa bu. Jadi misalkan ditanya, apakah Rasulullah pernah berbuat kesalahan? Iya. Apakah orang-orang manusia biasa berbuat kesalahan? Iya. Kalau manusia selain daripada Rasulullah berbuat kesalahan, maka terhitunglah dosa. Tetapi kalau Rasulullah pernahkah melakukan kesalahan? Pernah. Kenapa? Karena dia makhluk manusia kan itu. Tapi apakah Rasulullah terhitung dosa? Tidak. Kenapa? Karena dia maksum, terlindungi, terjaga, dan karena dia kekasih Allah. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengotori kekasihnya walaupun dia berbuat salah. Paham bu ya? Ya. Setingkat Rasulullah Muhammad SAW aja yang tanpa dosa kan itu ya, dia masih bertobat kepada Allah. Untuk apa? Dengan tobatnya, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah aku kan itu. Sehingga dia punya ampunan. Dan itu akan dibawa nanti di akhirat untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang belum diampuni gitu loh. Ngerti nggak bu? Jadi kalau contoh kita
Astaghfirullahalazim. Kita punya dosa kan, Bu? Ingat dosanya. Kita dijanjikan kalau kita tobat sekali diampuni itu semua. Tapi kita terus saja bertobat. Kalau misalkan dosa yang kemarin belum dihapus, dengan terus kita bertobat, maka itu adalah jalan usaha kita untuk menghapus dosa besar tadi. Kalau mungkin dosa itu sudah terhapus, tetapi kita terus bertobat, maka kita sudah mendapat ampunan sebelum berbuat dosa. Paham kan, Bu? Paham. Nah, gitu. Jadi terus saja bertobat walaupun mungkin dosa-dosa kita telah diampuni itu. Gitu kira-kira. Terima kasih Cikgu atas Iya. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.